Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 6? Jumpa lagi dengan Miss Mulat. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Kita mulai saja yuk. Sebelum mulai, ada yang mau ikutan nih? Kalian pasti kangen. Siapa ini? Coba. Nah, lihat. Miau. Miau. QB. Kangen ya? Sudah lama nggak ke sekolah kan QB. Baik. Sebelumnya kita sudah belajar tentang perkembangbiakan pada tumbuhan, ya, bahwa perkembangbiakan pada tumbuhan terdiri dari dua macam cara. Yang pertama generatif, yang kedua dengan cara vegetatif. Nah, itu pada tumbuhan. Bagaimana dengan hewan? Pada hewan, perkembangbiakan juga ada dua cara secara umum ya, yaitu perkembangbiakan secara generatif atau kawin atau seksual, dan yang kedua adalah perkembangbiakan secara vegetatif atau tidak kawin atau aseksual. Nah, tidak terlalu berbeda dengan tumbuhan. Ya, prosesnya tidak terlalu berbeda. Intinya, kalau generatif, bagaimana kemarin? Kalau perkembangbiakan secara generatif, ya terjadi penggabungan antara dua sifat jantan dan sifat betina dari orang tua jantan dan orang tua betina. Akhirnya menjadi anak, menjadi individu baru, ya. Kalau yang vegetatif bagaimana? Kalau vegetatif tidak perlu ada gabungan antara jantan dan betina. Baik, tadi kalian sudah bertemu QB. Nah, kita tahu sebelum pandemi ya, QB kan punya anak ya. Ingat nggak bagaimana caranya? Iya, QB melahirkan, gitu kan? Nah, perkembangbiakan pada hewan, caranya hewan memperoleh keturunan, memperoleh anak, ada dua cara juga. Yang pertama generatif, yang kedua vegetatif. Generatif itu artinya terjadi penggabungan antara jantan dan betina, sifat jantan dan betina. Bagaimana cara penggabungannya? Bahwa ada bagian dari sel jantan yang disebut sperma bergabung dengan sel betina yang disebut sel telur atau ovum. Sperma dan ovum bergabung, ya, melebur di proses yang disebut pembuahan. Kemudian dari hasil peleburan sperma dan ovum itu terjadilah zigot. Zigot ini satu sel dari dua sel. Loh, kok? Iya benar. Berarti ada sifat jantan, ada sifat betina ngumpul menjadi satu sel yang disebut zigot. Kemudian zigot ini tumbuh, berkembang ya, bertambah banyak selnya menjadi yang disebut embrio. Embrio itu janin, calon anak, bayi. Nah, bayi inilah yang nanti akan menjadi individu baru, menjadi anaknya. Nah, kalau pada tumbuhan kan si embrio, si bayi ini ada di dalam biji. Kalau pada hewan bagaimana ya? Kalau pada hewan ada dua jalur, ada dua cara.
di mana anaknya ini akan tinggal. Kalau di tumbuhan di biji, kalau di hewan, nah ada dua cara. Yang pertama, di dalam telur. Jadi calon hewan itu, bayinya hewan sebelum lahir, dia disimpan di dalam telur. Yang kedua, disimpan di dalam perut induknya. Nah, kemudian cara keluarnya, cara lahirnya gimana, Miss? Kalau yang disimpan di dalam telur, ya, telur itu kan ada di dalam tubuh induknya. Nah, nanti dikeluarkannya ada dua cara lagi. Yang pertama masih di dalam telur, jadi dia dilahirkan, dikeluarkan, tapi masih di dalam telur. Si anak itu masih di dalam telur. Telur menetas, baru jadilah anak. Ada lagi yang di dalam tubuh induknya itu masih dalam bentuk telur, tapi begitu mau keluar, telurnya itu pecah. Jadi yang keluar akhirnya apa? Anaknya langsung keluar dari situ. Itu cara yang dia menghasilkan telur. Hewan yang menghasilkan telur. Bagaimana hewan yang tidak menghasilkan telur? Yang si anak tadi hanya disimpan di perut induknya. Nah, anak tadi akan langsung dikeluarkan pada waktunya. Ya. Jadi, perkembangbiakan hewan secara generatif ini ada 3 cara. Yang pertama, secara nyata kita lihat dia mengeluarkan telur. Anaknya disimpan di dalam telur dan dikeluarkan dari tubuh induknya masih dalam bentuk telur. Kita kenal ini adalah kelompok hewan-hewan bertelur. Contohnya burung, ayam, kadal, ular gitu ya, penyu, kura-kura. Nah, hewan-hewan kelompok ini disebut hewan ovipar. Ya, berkembang biak dengan cara bertelur. Kelompok hewan lain yang tidak mempunyai telur, dan tidak mengeluarkan telur. Ya, yaitu hewan-hewan contohnya tadi, kucing, si Kyubi kita, terus sapi, apalagi kuda, beruang, ya, itu menghasilkan keturunan dengan cara beranak atau melahirkan. Anak langsung keluar dari tubuh induknya. Itu adalah kelompok hewan yang melahirkan atau beranak atau vivipar. Kelompok ketiga, hewan ini sebenarnya bertelur. Tapi ya, telur itu hanya ada di dalam tubuhnya. Begitu mau keluar, telur itu pecah di dalam tubuh induknya, dan akhirnya yang keluar dari tubuh induknya adalah anaknya. Jadi seakan-akan kita ngelihatnya melahirkan, tapi sebenarnya apa? Dia bertelur, pernah bertelur. Jadi kelompok hewan yang ketiga ini disebut kelompok hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan, atau disebut ovovivipar. Oke. Jadi ini kita membahas masih tentang perkembangbiakan pada hewan secara generatif. Mari kita ulang. Perkembangbiakan hewan secara generatif ada 3 cara. Pertama, bertelur. Contohnya ayam, itik, cicak, ya, ular, apalagi ya, nyamuk gitu ya. Bertelur disebut juga ovipar. Ovum dari kata ovum. Ovum itu telur. Berarti hewan yang bertelur, berkembang biak dengan bertelur itu disebut ovipar. Yang kedua,
dengan cara beranak atau melahirkan atau yang disebut vivipar. Contohnya kucing, beruang, kuda, sapi, kambing, ya. Yang ketiga, kelompok hewan yang bertelur dan melahirkan disebut juga ovovivipar. Contohnya memang agak jarang kita ngelihat karena kita kan susah bedainnya ya. Ya, contohnya adalah beberapa jenis kadal, beberapa jenis hiu, dan beberapa jenis ular. Yang sangat kita tahu mungkin yang ular ya. Ular ini yang berkembang biak secara ovovivipar biasanya adalah ular-ular yang besar. Contoh sanca yang sangat terkenal yang sering kita lihat di TV, di majalah gitu ya. Di majalah, di koran. Udah jarang sekarang koran ini elektronik maksudnya ya. Jadi ular-ular yang besar tuh yang kulitnya suka diburu karena diambil kulitnya buat tas-tas mahal, sepatu-sepatu mahal gitu ya. Ya, itu yang bagus-bagus kulitnya ya. Itu yang ular besar, ular sanca atau piton. Itu berkembang biak dengan cara ovovivipar. Beda sama kobra ya. Kalau kobra itu ada walaupun ada yang besar, king kobra 2 meter gitu, tapi dia kalau kobra itu dan king kobra itu bertelur. Beda sama si ular piton. Jadi Miss bilang tadi bahwa beberapa jenis ular. Oke. Sampai di situ. Semoga kalian paham. Bila kurang paham, kalian bisa menghubungi Miss Mulat via WA, via telepon, ya. Ya. Oke, Miss cukupkan sampai di sini pembahasan kita tentang perkembangbiakan generatif pada hewan. Semoga paham. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.